Saya barangkali hanya ingin fokus melihat persoalan bangsa kita saat ini serta peran Partai Amanat Nasional dalam perkembangan keterkinian, khususnya fraksi PAN dan kita semua serta seluruh anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kepekaan dan peran aktif kita semua adalah bagian dari solusi bangsa kita. Saudara sekalian, tentu kita juga harus memperhatikan perkembangan global yang penuh dengan disruptif saat ini. Saya ingin beri judul sedikit pembahasan kita dalam rakernas ini, yaitu COVID-nomic resesi di depan mata. Ini penting agar kita tidak hanya bicara masalah internal kita saja, akan tetapi rakernas ini juga melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan kita di dalam mengawal beberapa public policy yang telah dikeluarkan, yang tentu menjadi bagian peran serta kita untuk mengawal kebijakan-kebijakan tersebut. Saudaraku sekalian, baru-baru ini Moody's membuat 3 skenario global epidemiological assumption. Skenario pertama, bila COVID-19 ini berhenti pada Juni, maka akan ada 5 sampai 10 juta confirm terinfeksi. 100% fatality rate atau meninggal dunia, 8% masuk di rumah sakit atau dirawat, dan skenario kedua, bila sampai dengan Juli, maka akan ada 10 sampai 15 juta infeksi dengan puncak infeksi pada bulan Mei ini. 1,5% fatality rate atau meninggal dunia, 10% masuk di rumah sakit. Dan skenario ketiga, bila COVID-19 berhenti atau flatted pada September 2020, maka akan ada 15 sampai 20 juta terinfeksi dengan puncaknya berada pada Juni, kemudian flat dan menurun, serta 4,5% fatality rate, 20% berada di rumah sakit. Jadi, kemampuan dan kecepatan masyarakat global termasuk kita menangani COVID adalah berimpak langsung kepada seberapa besar kerusakan ekonomi yang akan terjadi. Bukan di balik ekonominya yang kita perbaiki terlebih dahulu, akan tetapi COVID-19-nya yang menjadi fokus bagaimana secepat mungkin kita mengatasi. Jangan sampai dunia dan kita semua terlambat atau too little and too late. Ini mengakibatkan kerusakan yang dahsyat. Saudaraku sekalian yang saya cintai, COVID-19 ini menyebabkan terjadinya 500 juta kemiskinan baru secara global. Tentu termasuk kita juga. Dan ini tentu saja akan mengganggu program Sustainable Development, di mana salah satu program utamanya adalah menghapuskan kemiskinan sedunia. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi global, bahkan beberapa negara minus pertumbuhannya, rontoknya sistem distribusi global. Baru-baru ini FAO mengingatkan akan terjadi krisis pangan, bukan disebabkan ketiadaan pangan atau meningkatnya harga pangan sebagaimana terjadi pada 2007-2008 akibat El Nino, namun terganggunya sistem distribusi pangan dunia
hanya diperdagangkan 5% saja. Oleh sebab itu, menjadi sangat vital bagi kawan-kawan di fraksi untuk fokus betul memperhatikan pangan masyarakat kita, terutama di daerah-daerah. Bahkan Pak Jokowi pun sudah mengingatkan beberapa provinsi mungkin kekurangan pangan karena masalah distribusi yang terganggu. Jutaan kehilangan pekerjaan tentu saja, dan baru-baru ini juga dirilis manufaktur terganggu, terjadi penurunan industri yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara maju mengalami PMI kurang dari 30% atau Purchasing Managers Index kurang dari 30%. Ini menunjukkan bahwa terganggunya produksi sekaligus sistem distribusi yang dihantam sekarang adalah supply and demand serta pasar keuangan. Saudaraku sekalian yang saya cintai, rontoknya pasar keuangan dan pasar modal tentu mengakibatkan terganggunya investasi, tergerusnya GDP global. Bahkan Amerika sendiri diperkirakan akan tergerus GDP-nya sekitar 20%, suatu angka yang cukup besar. China tentu tidak terlalu terbuka, namun sudah diperkirakan lebih besar daripada 20% tergerus GDP-nya. Saudaraku sekalian, kemarin stok kembali terguncang. Setelah mengalami rambatan naik, terguncang karena adanya kecemasan baru akibat ketegangan Eropa Amerika melawan China karena diklaim COVID-19 akibat kesalahan penanganan COVID di China. Dan klaim ini menimbulkan tensi terhadap perdagangan baru. Dan ini mencemaskan. Saudaraku sekalian, ini semua tentu direspons. Apa menjadi polisi respon dunia? Kita melihat semua dunia memberikan stimulus untuk menyikapi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya, serta quantitative easing. Saudaraku sekalian saya cintai, Amerika 2 triliun dolar. Tentu ini akan merebes ke kita 700 miliar sebagai quantitative easing on top of 2 triliun dolar sebagai stimulus. Hampir semua negara di dunia memberikan stimulus dan quantitative easing lebih dari 10%. The Fed Amerika menyatakan mereka akan menggelontorkan dana berapapun sampai kondisi ekonomi membaik. Ya tentu mereka punya mesin cetak uang US dollar, di mana inflasi akan ditanggung dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Ini saudara sekalian yang ingin saya tekankan kepada kawan-kawan semua, terutama di fraksi, untuk betul-betul tidak menganggap enteng persoalannya dihadapi, terutama pada kuartal kedua tahun ini. Yang paling terpukul di Indonesia tentu saja adalah para petani dan nelayan, sektor informal, usaha kecil dan menengah. Ini yang sangat terpukul. Transportasi, wisata, properti, perhotelan, retail, yang kesemuanya mengakibatkan. Kemarin kalau kita dengar Wakil Ketua Kadin mengatakan lebih dari 2.000 hotel ditutup. Tentu berakibat kepada para pekerja dan terkait dengan sektor wisata tersebut. Diperkirakan 8 juta dirumahkan. Ini menurut Wakil Ketua Kadin. Industri manufaktur kita, PMI kita baru saja dirilis kemarin, drop ke 27,5% PMI-nya. Artinya apa? Kalau angkanya di bawah 50%, menunjukkan kinerja industri tersebut mengalami penurunan. Apalagi 27,5%.
menunjukkan penurunan yang luar biasa. Ada 3 faktor penyebabnya. 1, pasokan yang tersendat, rupiah kita yang melemah sehingga barang-barang kebutuhan untuk industri melonjak dan supply and demand terganggu. Kawan-kawan sekalian, saudaraku yang saya sayangi, nah dari sini kita mulai mencermati apa yang harus kita sikapi. Pemerintah tentu telah mengambil sejumlah policy response atas berbagai tahu ada Perpu 1 2020, dan dari awal pada dasarnya kita mendukung Perpu ini karena memang perlu, dengan sejumlah catatan dari kita. Saya ingin nanti fraksi Partai Amanat Nasional yang akan menyampaikan pandangan fraksi terhadap diterima atau ditolaknya Perpu 1 2020 ini, tentu kita ingin ini diterima, tapi dengan sejumlah catatan harus betul-betul precise terhadap angka dan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi kita. Saudaraku sekalian yang saya sayangi, sejatinya Perpu 1 2020 ini isinya hanya ada 2 saja. COVID tidak terlalu banyak dibahas, justru menjadi landasan lahirnya Perpu ini, yaitu 1, kebijakan keuangan negara, yang kedua kebijakan stabilitas sistem keuangan. Dua-duanya ini diramu menjadi satu di dalam satu Perpu, sehingga ini menimbulkan beberapa pertanyaan dari beberapa anggota dewan dan masyarakat bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi kita, yaitu menyangkut kebijakan keuangan negara yang menjadi domain dari dewan sebagai hak budget DPR. Oleh sebab itu fraksi PAN nanti harus melihat ini di dalam pandangan fraksinya. Namun sekali lagi kita katakan kita perlu ada Perpu ini agar kebijakan stabilitas sistem keuangan kita terjaga, serta keuangan atau fiskal kita dapat mengatasi, membiayai hal-hal yang luar biasa pentingnya bagi kita saat ini. Kawan-kawan sekalian yang saya cintai, apa kira-kira yang perlu menjadi pemikiran kita? Mari kita lihat. Kita memiliki 450 triliun rupiah. Ini lebih banyak saya tujukan kepada kawan-kawan di fraksi. Tadi dari awal kita katakan akan ada yang terpukul, itu sektor informal, para pekerja, buruh, tani, nelayan kita. Kalau kita lihat payroll dari 130 juta pekerja kita, maka di luar informal 30 jutanya adalah PNS, ada sekitar 300 triliun lebih payroll per bulan. Kalau 10 sampai 30%, Kadin memperkirakan bisa 20-30% terganggu atau dirumahkan, maka mereka adalah orang-orang, terutama buruh, memerlukan bantuan langsung tunai. Nelayan kita, petani kita yang terganggu karena kemungkinan mereka tidak bisa bekerja dengan baik adalah yang menjadi prioritas utama. Kalau kita bedah, maka tentu partai kita harus menyikapi bukan kepada perpunya sendiri, akan tetapi alokasi dana yang harus betul-betul fokus kita prioritaskan 2 hal, yaitu menangani COVID dan memberikan prioritas utama kepada para pekerja, buruh, tani, nelayan kita, UMKM yang betul-betul terdampak. Korporasi tentu akan berdampak, namun barangkali itu bisa kita lakukan pada second atau prioritas berikutnya. Yang pertama ini, dan saudara-saudara bisa melihat bagaimana saat ini
bantuan-bantuan langsung tunai tersebut mengalami gangguan-gangguan, baik alamat, kurang tepat sasaran, itu biasanya 5-10% akan terjadi kesalahan sasaran. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi ini dengan baik. Kawan-kawan sekalian, saya pribadi belum tentu ini menjadi pandangan PAN, menganggap 450 triliun kita tidaklah cukup. Kita memerlukan lebih daripada itu. Kalau kita menghutang, tentu ini adalah sesuatu yang berat karena 100 negara sedang antri untuk mencari pinjaman baru. Kita sudah memikirkan untuk mengeluarkan bond atau monetary finance, di mana pemerintah mengeluarkan bond dan akan dibeli BI. Tentu ini baik, namun ada kawan-kawan sekalian moral hazard yang di mana fungsi-fungsi DPR harus ditingkatkan dalam pengawasannya. Saya ingin menekankan, apabila kebijakan kebijakan keuangan negara tidak diatur perubahannya di dalam APBNP perubahan, maka akan menimbulkan persoalan konstitusi dan juga pengawasan DPR yang akan tidak terlalu ketat, karena ownership kebijakan atau public policy yang berdampak besar bagi bangsa dan negara harus ownership seluruh bangsa ini. Oleh sebab itu, peran serta dari partai kita sangat aktif di dalam membahas APBNP perubahan menjadi sangat vital. Saya ingin sampai di sini saja dulu, kawan-kawan, karena sudah lebih 10 menit, waktu kita hanya 30 menit untuk 3 sesi ini. Selanjutnya nanti kalau ada waktu untuk diskusi, kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.